Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Yilpareza Ritonga, NPM 22082606163. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan penjelasan tentang biologi pada blok Neuroscience and Locomotor System. Jadi untuk miologinya sendiri itu miologi itu adalah ilmu anatomi yang mempelajari otot termasuk jenis, struktur, fungsi, dan juga mekanisme kontraksinya dalam sistem lokomotor. Di mana untuk fungsinya juga Miologi ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai menghasilkan gerakan tubuh, kemudian menjaga postur dan stabilisasi, dan juga menyimpan energi ataupun disebut dengan glikogen. Dan yang terakhir itu akan membantu sirkulasi, contohnya itu bisa dari otot betis yang akan sebagai pompa vena. Setelah itu, untuk klasifikasi otot berdasarkan histologi terbagi menjadi tiga, dimulai dari otot rangka ataupun disebut dengan skeletal muscle. Skeletal muscle melekat pada tulang, bekerja sadar, dan juga akan adanya kontraksi cepat, dan juga bergaris. Setelah itu, pada otot polos ataupun disebut dengan smooth muscle, terdapat di organ dalam, contohnya di usus, kemudian pembuluh darah, bekerja tidak sadar, dan kontraksinya akan lambat. Kemudian untuk pada otot jantung ataupun disebut dengan cardiac muscle, itu hanya ada di bagian jantung saja, tidak ada di bagian lain. Kontraksinya akan otomatis dan juga bergaris dan akan bercabang pada cardiac muscle ataupun juga disebut dengan otot jantung. Setelah itu ada juga klasifikasi otot berdasarkan dari fungsi. Yang pertama itu dari agonis ataupun disebut dengan prime mover. Ini termasuk otot yang utama dalam pergerakan. Kemudian yang kedua ada namanya antagonis yang akan bekerja berlawanan dengan agonis. Dan yang ketiga itu namanya sinergis yang akan membantu agonis. Dan yang terakhir itu namanya itu pada klasifikasi otot berdasarkan fungsi itu adalah fiksator yang akan menstabilkan sendi. Setelah itu, untuk struktur makroskopik otot rangka itu terdiri dari serabut otot di mana dia akan menjadi dan terbentuk di bungkusnya endomysium. Kemudian untuk yang struktur makroskopis lainnya itu bisa dari kumpulan serabut otot yang akan membentuk fasciculus dan juga dibentuk perimysium. Kemudian kumpulan fasciculus tadi akan membentuk otot dan dibungkus epimysium. Dan jadi untuk struktur mikroskopis contohnya pada otot rangka itu ada dari unit kontraktil di mana unit kontraktil ini bagian dari sarkomer bisa karena sarkomer ini juga di dalam itu terdiri dari aktin dan miosin. Kemudian untuk mekanisme kontraksinya berdasarkan dari sliding filamen ataupun sliding filamen teori. Ini teorinya itu kayak filamen aktinnya akan bergeser yang akan melewati miosin dengan bantuan ATP dan ion kalsium. Setelah itu ada namanya juga contoh otot penting dalam tubuh. Contoh otot penting dalam tubuh itu yang pertama nanti bisa melakukan fleksi lengan, kemudian untuk tricep brachii bisa dari ekstensi lengan, kemudian untuk gastrocnemius dan soleus dia bisa berjalan dan berlari, dan untuk ataupun disebut dengan miokardium dia akan bisa memompa darah. Baiklah, ini untuk referensi pada presentasi
di judul Miologi pada blog Neuroscience and Locomotor System. Dan saya sendiri, Aditya Farizadi Tonga, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dan tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.